Mengadakan perjalanan dan menikmati keindahan kota Madinah yang tertata indah, bersih dan rapi, adalah hal yang sangat dinanti-nantikan bagi umat Islam. Bagi umat Islam, apalagi bagi jamaah haji yang ke Madinah, belum lengkap rasanya jika belum berkunjung ke Jabal Uhud untuk berziarah. Perjalanan ke Jabal Uhud adalah perjalanan yang sangat istimewa, menyenangkan dan membahagiakan. Lokasinya sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Jabal Uhud bukan gunung biasa. Jabal Uhud syarat akan nilai sejarah dan makna spiritual. Ada yang menyebutnya bukit, ada pula yang menyebutnya gunung. Akan tetapi secara harfiah, Jabal merujuk kepada kata gunung. Jabal Uhud terdiri dari batu-batu granit, marmer merah, dan batu-batu mulia, panjangnya 7 km dan memiliki ketinggian sekitar 1077 meter di bagian utara Madinah. Gunung yang menyimpan nilai sejarah ini, jika dipandang memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung lainnya. Karena itu, nama Jabal Uhud diberikan yang berarti, gunung yang menyendiri. Ada beberapa keistimewaan atau keutamaan Jabal Uhud. Pertama, Jabal Uhud merupakan gunung yang ada di surga. Jika ingin melihat bukit yang ada di surga, maka berziarahlah ke Bukit Uhud, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Demikian hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Rasulullah mencintai Jabal Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintainya, demikian hadits riwayat Al-Bukhari. Ketiga, Jabal Uhud pernah bergetar ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di atasnya, bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ketika itu Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, diamlah engkau Uhud, di atasmu sekarang ada Rasulullah. Dan orang yang selalu membenarkannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dua orang yang akan mati syahid, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Seketika Gunung Uhud pun diam mentaati ucapan Nabi Muhammad. Dari riwayat ini, kita bisa melihat dan menyimpulkan, betapa cintanya Gunung Uhud kepada Nabi Muhammad. Terbayang, gunung saja betapa senang dan girangnya bukan main, ketika Rasulullah menginjaknya. Kisah Jabal Uhud, pernah menjadi saksi sejarah. Di lembah bukit ini dahulu, pernah terjadi perang yang amat dahsyat selama kurang lebih 7 hari, antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy, yang dikenal dengan Perang Uhud. Perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, atau tahun 625 Masehi. Kaum muslimin berjumlah 700 pasukan dari Madinah, yang dipimpin Nabi Muhammad, dengan kaum kafir berjumlah 3.000 pasukan, yang dipimpin Abu Sufyan. Pecahnya Perang Uhud, tidak dapat dilepaskan dari kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar pada tahun 2 Hijriyah atau 624 Masehi. Dalam buku Perang-Perang dalam Sejarah Islam 2014 karya Siti Atafa, latar belakang pecahnya Perang Uhud, yaitu, pertama, keinginan balas dendam dari Abu Sufyan dan kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada Perang Badar. Kedua, kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah. Ketiga, keinginan kaum Quraisy untuk menghilangkan dominasi Nabi Muhammad SAW di kawasan Madinah. Dalam Perang Uhud ini, pada awalnya kaum muslimin meraih kemenangan dan memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Namun, para pemanah yang berada di atas Gunung Arimah tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut. Dan akhirnya, para pemanah ini meninggalkan posnya. Mereka turun dari bukit, hingga lupa pesan Rasulullah, agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir, dan 6 pemanah lainnya. Alhasil, melihat situasi itu Khalid bin Walid komandan Quraisy saat itu dan belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan membawa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslim mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan 70 sahabat Nabi, termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah terpukul dan sedih, adalah gugurnya sang paman, Hamzah bin Abdul Muthalib. Perang Uhud berakhir ketika Khalid bin Walid menyuruh pasukan Quraisy untuk mundur dan mengumumkan kemenangan mereka. Dampak kekalahan pasukan Muslim dalam Perang Uhud membawa dampak yang besar. Di antara yang merupakan dampak Perang Uhud, pertama, kemampuan militer dari pasukan Muslim bertambah karena melakukan pelatihan dan ekspedisi penaklukan. Kedua, kaum Quraisy semakin bernafsu untuk menaklukkan kekuatan Islam di Madinah.